Sekarang tugas utama kita yang mendeliver rasa keadilan dan wujud negara hukum yang sesungguhnya ada di Mahkamah Agung sesungguhnya. Bolehlah Pak Asep mengumumkan menyelamatkan uang negara puluhan ratusan triliun tanpa putusan dan palu hakim. Pak Asep nggak ada apa-apanya. Atau pertanyaan lebih detail lagi, jangan-jangan mulai dari PN ke PT ke Mahkamah Agung ada saluran yang tersumbat di situ. Ada perjalanan perkara yang tertatih-tatih di situ. Kalau kita mau buat lagi yang lebih ekstrim, jangan-jangan ada perkara yang tak pernah sampai di meja hakim itu. Bagi saya ini penting. Contoh ini, kasus ini disampaikan ya perlawanan seorang yang sudah meninggal, ahli waris yang maju, tapi lawannya besar sekali, sehingga dia mengajukan peninjauan kembali yang kali kedua karena merasa belum puas. Dan ternyata tak kunjung berjalan itu kasus. Menurut ketentuan keputusan Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014, batas penyelesaian proses perkara PK itu maksimal 250 hari. Begitu kan Pak? Faktanya sudah terhambat lebih dari 720 hari. Kelihatan kecil ini contoh nih pimpinan. Saya ingin raker kita hari ini masuk ke soal yang sangat dalam pada esensi negara hukum yang tadi kita rasakan ini. Saya coba baca-baca siapa lawannya. Memang lawannya besar sekali. PT Gunung Bayan Pratama Coal, orang terkaya di Republik ini. Sehingga wajar kalau masyarakat berpandangan ada apa, kan begitu nih. Nah karena itu pimpinan, mungkin nggak bisa kita kejar hari ini. Khusus tentang kasus-kasus yang seperti ini kita kejar. Saya mengusulkan bikin panjang. Ketika putusan ini inkrah, gitu, inkrah, sampailah nanti itu katakanlah sudah di lapas, ditahan begitu. Adakah Pak pemberitahuan atau signal bahwa putusan kita yang inkrah itu tereksekusi oleh jaksanya? Data yang masuk kepada kami, minimal kepada saya Pak Asep, hampir di semua lapas eksekusi itu tidak tepat waktu, setidak-tidaknya melebihi hari, bahkan ada yang minggu, bahkan ada yang bulan. Alasannya jaksa yang menangani perkara itu telah pindah. Jangan Polri semua dulu, polisi lagi nanti. Pak Hinca dulu lah, Pak Hinca dulu. Ayo Pak Hinca, silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara Wakapolri dan seluruh pejabat utama Polri yang sangat saya hormati, Saudara Wakil Jaksa Agung PLT yang saya hormati dan seluruh jajaran, Saudara Bawas dan seluruh jajaran yang saya hormati. Terima kasih untuk rapat kerja kita ini. Saya mulai dari pengadilan lebih dahulu, Mahkamah Agung. Kita mendengarkan bagaimana pengawasan itu tadi dijalankan dan angka-angkanya muncul di situ pada perilaku hakimnya, pada perbuatannya begitu. Saya ingin masuk ke soal kalau boleh tiktokan sedikit ini pimpinan. Silakan Pak Hinca, silakan. Pelayanan pada perkaranya. Pelayanan pada perkara. Kalau tadi kan hakimnya, ya, orangnya gitu. Sekarang tugas utama kita yang mendeliver keadilan, mendeliver rasa keadilan dan wujud negara hukum yang sesungguhnya ada di Mahkamah Agung sesungguhnya. Bolehlah Pak Asep mengumumkan menyelamatkan uang negara puluhan ratusan triliun tanpa putusan dan palu hakim. Pak Asep nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi itu upaya saja, tapi how to deliver dan siapa yang menyampaikan itu ada di palu hakim.
Pertanyaan saya, Pak Bawas, kita dalam presentasi tadi ini belum ada mengawasi ukurannya jadinya berapa perkara yang datang dan selesai. Atau pertanyaan lebih detail lagi, jangan-jangan mulai dari PN ke PT ke Mahkamah Agung ada saluran yang tersumbat di situ. Ada perjalanan perkara yang tertatih-tatih di situ. Kalau kita mau buat lagi yang lebih ekstrim, jangan-jangan ada perkara yang tak pernah sampai di meja hakim itu. Bagi saya ini penting. Contoh ini, saya atau kami di Komisi 3 banyak sekali menerima pengaduan, apalagi masing-masing fraksi atau masing-masing anggota. Dia menyampaikan itu biasanya perlindungan hukum. Contoh ini, kasus ini disampaikan ya perlawanan seorang yang sudah meninggal, ahli waris yang maju, tapi lawannya besar sekali. Sehingga dia mengajukan peninjauan kembali yang kali kedua karena merasa belum puas. Dan ternyata tak kunjung berjalan itu kasus. Gitu. Menurut ketentuan keputusan Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014, batas penyelesaian proses perkara PK itu maksimal 250 hari. Begitu kan Pak? Faktanya sudah terhambat lebih dari 720 hari. Kelihatan kecil ini contoh ini pimpinan. Saya ingin raker kita hari ini masuk ke soal yang sangat dalam pada esensi negara hukum yang tadi kita rasakan ini. Saya coba baca-baca siapa lawannya. Memang lawannya besar sekali. PT Gunung Bayan Pratama Coal. Orang terkaya di Republik ini. Sehingga wajar kalau masyarakat berpandangan ada apa kan begitu nih. Oke, kita ambil dulu antara yang terkecil dengan yang tertinggi ini. Di mana kita soal keadilan ini? Ini contoh saja Pak, salah satu saja. Karena itu pertanyaan saya pimpinan lewat pimpinan ini. Ada berapa banyak perkara yang tertatih-tatih tidak nyampe-nyampe? Ada berapa perkara yang sudah sampai tapi tak kunjung diputus? Kan ini baru salah satu contoh saja nih yang masuk Pak. Nah, tentu nanti pasti kita jawab sedang proses dan seterusnya. Tapi poin saya ini penting sekali. Sehingga di Mahkamah Agung, kalau saya tidak salah, saya nanti dikoreksi, ada ketua Mahkamah Agung, ada wakil ketua Mahkamah Agung bidang judisial, dan ada bidang non-judisial, kan begitu ya. Berarti ada yang ngurusin ini khusus, dan pengawasan menjadi penting di sini. Pertanyaan saya, Pak Bawas, apakah kita nggak masuk di sini nih, mengawasi alur perkara ini, yang supaya capek? Bukankah itu masalah kita yang utama? Justru ini masalah kita yang paling utama. Nah karena itu pimpinan, mungkin nggak bisa kita kejar hari ini, khusus tentang kasus-kasus yang seperti ini kita kejar, saya mengusulkan, bikin panja. Cocok gitu. Untuk mengejar perkara-perkara dari level pengadilan negeri, karena semua PK kan berangkatnya kilometer nolnya dari pengadilan negeri. Salahnya di pengadilan negeri kah? Atau salahnya di Mahkamah Agungnya gitu Pak. Nah, kalau sudah dari 250 hari menjadi 720 hari, ya itu 300% naiknya. Gitu. Ini contoh saja yang saya kira data yang sangat penting kita kejar. Yang kedua, nanti kaitannya ke Pak Asep ini. Mohon izin ini, kebetulan juga Jampidum. Menyangkut rasa keadilan lagi ini. Ketika putusan ini inkrah, gitu, inkrah, sampailah nanti itu katakanlah sudah dilapas, ditahan begitu. Adakah Pak pemberitahuan atau signal bahwa putusan kita yang inkrah itu tereksekusi oleh jaksanya? Data yang masuk kepada kami, minimal kepada saya Pak Asep, hampir di semua lapas, eksekusi itu tidak tepat waktu.
setidak-tidaknya melebihi hari, bahkan ada yang minggu, bahkan ada yang bulan. Alasannya jaksa yang menangani perkara itu telah pindah. Tetapi akibat hukumnya adalah warga negara itu kehilangan hak asasinya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Karena belum dieksekusi, maka kilometer nolnya belum bisa dihitung. Jadi Pak Asep, saya happy aja dengari ratusan triliun ini. Ada masalah besar di Kejaksaan Agung, khususnya Pidum, untuk eksekusi yang kecil-kecil ini. Dan seolah-olah tidak dianggap oleh teman-teman Kejaksaan Agung ini. Yang penting ratusan triliun. Nah, kalau kita kaitkan tadi di sini, di mana nih nyautannya gitu. Nanti karena itu lagi pimpinan saya menyarankan panja lagi kita. Gampang kok ini. Kita tanya di Mahkamah Agung mana yang ingkrah, kita cek nanti yang di lapas mana yang sudah tadi diberitahu berapa lama, lalu jaksa kapan mengeksekusinya. Apalagi tadi hari ini kita berbahagia sekali karena pemerintah dan DPR sudah mengesahkan KUHP baru kita sebagai cara baru kita untuk melakukan reformasi ini. Yang selalu saya katakan itu adalah apa yang dilakukan Bapak Polisi, Jaksa, dan Hakim 3 pilar ini kan soal acara atau soal cara negara melayani keadilan bagi warga negaranya sebagai konsekuensi negara hukum. Karena itu selalu kita katakan, KUHP itu kita ubah, justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda, kalau agak halus, ya ketidakadilan. Kalau saya mau balik ini, keadilan yang tertunda adalah kejahatan yang sempurna. Negara sudah kasih uang, negara sudah kasih anggaran, pangkat-pangkat sudah banyak, tapi tidak tereksekusi. Bagi saya itu kejahatan. Karena itu harus zero, nol ini. Nggak boleh, sebagai konsekuensi negara hukum, tidak ada perkara yang tertunda, apalagi perkara yang ditunda-tunda. Menurut saya itu. Ini yang paling prinsip. Nah, karena itu bahwa kita ingin melihat ini, Pak. Apakah karena masalahnya misalnya PN-nya dari Papua jauh sekali, atau dari tempat-tempat lain? Tapi yang saya laporkan ini, kilometer nolnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalan kaki pun nyampe itu ke Merdeka Utara sana. Jadi ada soal di sini menurut saya. Karena itu pimpinan saya minta agar soal ini kita dalami detail sekali. Karena ini urusan kita semua. Urusan kita semua, apa salahnya dan di mana masalahnya. Gitu. Berikutnya saya ingin menyarankan hari ini lewat pimpinan kepada Mahkamah Agung. Dengan lahirnya KUHP baru, ini juga berlaku untuk kejaksaan dan kepolisian. Kita hentikan untuk melahirkan perma-perma baru, perja-perja baru, perpol-perpol baru yang kaitannya hukum acara. Karena itu namanya negara dalam negara. Sekarang sudah ada dalam undang-undangnya, udah kita taruh di situ semua. Kecuali yang teknis-teknis sekali. Itu pun sifatnya di internal. Kan tidak adil perma mengikat warga negara. Kan tidak adil perja mengikat warga negara. Kan tidak adil perpol dan perkap mengikat warga negara. Undang-undang yang mengikat seluruhnya. Karena itu KUHP kita menjadi poin penting. Nah, jadi untuk Mahkamah Agung saya ingin meminta data. Dan ini mesti kita tuntaskan pimpinan. Berapa perkara yang sampai ke Mahkamah Agung yang nggak selesai, nyangkutnya di mana, kenapa nggak selesai, supaya kita sama-sama tuntaskan. Negara tidak boleh absen untuk melayani proses itu. Kalau soal putusan silakan Bapak-Bapak. Proses pelayanannya itu, hukum acaranya itu. Oke, kita tarik kesimpulan ya. Bu Widya silakan dibacakan. Baik, izin pimpinan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia masa persidangan 2
tahun sidang 2025-2026 Selasa 18 November 2025. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan reformasi penegakan hukum menyimpulkan bahwa Komisi 3 DPR RI menilai reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan sangat mendesak, dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan membentuk panitia kerja reformasi aparat penegak hukum sebagai langkah pengawasan dan percepatan agenda reformasi. Sebentar Bu. Jadi ini kita ralat saja, bukan reformasi penegakan hukum, tapi langsung reformasi kepolisian, kejaksaan RI, dan pengadilan. Ya, langsung itu aja ya. Panjanya nama panjang nama wakil. Izin. Oke. Diulang dari Ya, silakan. hasil dengar pendapat Komisi 3 sore hari ini. Komisi 3 DPR RI menilai reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan sangat mendesak, dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan membentuk panitia kerja Panitia Kerja Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan sebagai langkah pengawasan dan percepatan agenda reformasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ya? Setuju ya? Iya. Percepatan reformasi. Oh ya. percepatan reformasi. Ya, Ya, silakan sama diganti. ya. Sebab mereka sudah melakukan reformasi selama ini. Iya. Mungkin belum cepat aja. Iya, percepatan. Ayo. Jadi percepatan reformasi kepolisian bla sangat mendesak. Karena di bawahnya kan sudah ada percepatan, jadi kita menyambung atas dan bawah. Menilai. Oh, cocok ya? Setuju ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas rapat kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.